Lah, yang digadang-gadang bakal ngedukung pasangan Amin, kok tiba-tiba putar balik jadi ngedukung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Walah, gimana tuh jadinya? Hayo, bisa tebak siapa tokoh berpengaruh itu? Ini dia, info terkini Widya. Kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden, insya Allah akan memberantas korupsi, akan menegakkan keadilan, melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Jangan keras-keras dan jangan dikasih tahu ya. Beliau itu Kiai Said Akhil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU. Padahal selama ini beliau disenggol-senggol, disebut-sebut dibilang mau merapat ke pasangan Amin, Anies Caimin. Lah, kalau nyatanya ke Pak Ganjar, walah, nasib mereka kayak apa itu? Habisnya, Capres-Cawapres Koalisi Perubahan itu paling demen ngeklaim si Anu, si itu, si Ono mau dukung mereka. Bu Susi loh disebut juga, Mbak Najwa lah dibilang, Bu Khofifah lah diklaim, segala artis cantik Dian Sastro juga ikut dibawa-bawa. Nyatanya sampai sekarang semua nama itu nggak ada yang di Timnas Amin. Kita sih paham, maksud mereka itu berharap, pengen, ngarep banget, tapi ya mau ngukur diri, ngeliat-ngeliat gitu loh. Apa mereka mau nggak untuk jadi timnya mereka? Wong dua orang yang mestinya ada di tim mereka malah sekarang ada di kubu Prabowo Gibran. Siapa coba? Ya, Neno Warisman sama Pak Haikal Hasan. Bu Neno yang tadinya petinggi di Partai Umat, partainya Pak Amin Rais itu, pilih keluar dari partai. Soalnya tahu, tuh partai bakal bergabung ke koalisi perubahan. Bu Neno mungkin sudah ampek ya, sesek gitu. Ya udah dimenangkan di pilkada di DKI, Pak Anies malah lupa diri, melupa sama Bu Neno ini. Makanya tidak mau dilupain kedua kalinya. Bang Haikal ya sama saja, daripada pegel nungguin Pak Rizik mau kemana, pilih ke Prabowo Gibran duluan. Jika ketinggalannya udah kejauhan, ngejarnya kan jadi susah. Nah, pada kasus Kiai Said ini, Caimin sebenarnya yang yakin bila beliau mau mendukung pasangan Amin. Siapa sih yang nggak tahu bagaimana kedekatan Ketua Umum PKB itu dengan Ketua Umum PBNU itu. Inilah yang bikin pasukan koalisi perubahan tinggal nunggu waktu. Kayaknya mereka lupa, Pak Kiai Said itu kiai besar, nggak mudah untuk dibujuk. Beliau itu punya pemikiran independen yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Beliau bukan hanya ulama, namun juga cendekiawan muslim yang tidak hanya dihormati di Indonesia, namun juga di luar negeri. Levelnya memang bukan politik recehan. Beliau pasti sebelum menetapkan dukungan, banyak berdoa, bermunajat, meminta petunjuk siapa orang yang tepat. Maka dari itu, di acara Sholawat Persatuan Indonesia yang diadakan sebuah TV swasta, secara terang-terangan ngendiko atau menyampaikan orang yang tepat memimpin negara ini ya salah satunya Pak Mahfud. Apa dukungan itu diucapkan tanpa dasar? Beliau kemudian menjelaskan, berlandaskan kitab Fiqhusiyah karya Imam Mawardi, syarat pemimpin itu ada dua. Pemimpin itu selain cerdas juga harus mampu berlaku adil. Nah, Pak Mahfud ini punya syarat itu. Ditambah pengetahuan agama juga mumpuni. Bagaimana nggak mungkin, nggak mumpuni? Wong Pak Mahfud itu seorang profesor, salah satu ahli hukum tata negara terbaik di Indonesia. Apalagi beliau juga pemberani, tidak takut sama siapapun. Kan pernah
Beliau itu cerita, usai menjabat ketua MK, malah datang ke KPK untuk melakukan pemeriksaan kekayaan dirinya setelah menjabat. Ada harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Luar biasa bukan? Pejabat lain pada berlomba menyembunyikan kekayaan. Pak Mahfud malah mendekat penegak hukum. Ada nggak pejabat yang kayak Pak Mahfud yang berani mengungkap kekayaannya? Mengapa beliau berani melakukannya? Karena tahu kebenaran harus berdasar ilmu pengetahuan. Apa hubungannya sama mantan ketua MK itu? Berarti Pak Mahfud dengan gagah, sigap, siap mempertanggungjawabkan atas semua yang diperolehnya ketika memegang jabatan. Itu tandasnya Pak Mahfud lebih baik dihisap KPK dibandingkan dihisap malaikat. Apa hasilnya? KPK tidak menemukan adanya transaksi mencurigakan. Orang macam begini, bila tidak kita dukung, ya yang rugi nantinya rakyat. Makanya lihat saja tuh, Pak Mahfud mau kampanye kemanapun tidak khawatir, tidak berupaya untuk berbohong, menutupi sesuatu atau keanehan lain. Hampir jarang kita melihat beliau memegang kertas kecil berisi coretan-coretan soal apa yang mau diomongkan. Jika di forum resmi, beliau bawakan makalah. Kan ini berbeda jauh. Sehingga modal pribadi Pak Mahfud seandainya dibuat indikator, dua capres lain ya ngeper. Makanya hiruk pikuk merubah agenda debat capres-cawapres jadi bahan tertawaan rakyat. Ini menetapkan jadwal debat aja butuh perdebatan sendiri. Apa benar seperti disampaikan banyak orang, Gibran ngeper ngadepin Pak Mahfud? Itu udah otomatis, termasuk juga berita KPU bakal ngilangin debat cawapres. Sebagai rakyat mesti protes. Ini kita mau milih presiden loh, bukan memilih astronot, bukan milih rektor, bukan ajang cari penyanyi favorit. Kita ini lagi nyari penggantinya Pak Jokowi sama Pak Kiai Maruf Amin. Nek nggak ada debat, gimana mau tahu kualitas pemimpin kita? Sehingga kayak Pak Kiai Said tentu lebih memilih Pak Mahfud, orang yang ilmu dan akhlaknya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya menentukan pilihan bisa saja sih kita punya keyakinan tersendiri. Namun bisa juga mencontoh para ulama merapat ke siapa. Soalnya yang mendukung Pak Ganjar dan Mahfud dari kalangan ulama juga banyak. Selain Kiai Said Agil, juga ada Tuan Guru Bajang, Abuya Muhtadi, Gus Muwafiq, dan masih banyak lagi. Makanya, masa sih para ulama besar sikapnya sudah jelas, kita nggak ikut apa yang para tokoh agama lakukan? Lagian, yang mau mengalahkan Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini bukan hanya partai yang bergabung di koalisi Indonesia Maju saja loh. Banyak pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat yang nggak bersih, khawatir, sangat was-was jika Pak Mahfud terpilih. Buktinya dalam sebuah dialog media besar, Pak Budi Ari, Menkominfo kita, sampai bilang, jika Prabowo Gibran kalah, mereka semua masuk penjara. Ngeri banget kan omongannya. Artinya apa? Pak Budi Ari seakan-akan tahu, kayak ngerti betul. Banyak lingkaran di dekatnya atau rekan kerjanya itu ada praktik-praktik yang tidak baik, tidak benar. Sehingga bila mereka kalah, bisa digulung semuanya, pindah ke Hotel Prodeo. Ini kembali ke kita, rakyat pemilih, mau negara ini bersih atau biar tetap kotor. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya